Assalamualaikum guys. Saat ini saya sedang ada di sebuah desa wisata yang sangat maju guys. Tempat ini maju dari segi ekonomi karena mengembangkan wisata di daerahnya dengan begitu bagus, dengan begitu profesional. Nah, hal ini juga merupakan rezeki ya dari Tuhan karena dari musibah yang terjadi pada tahun 2006, tempat ini malah berkembang saat ini menjadi sebuah objek wisata yang banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Mereka bisa naik jeep untuk datang ke sini. Sebagai contoh, ini adalah tempat yang diberi nama Batu Alien, guys. Di sini sangat menarik ya, karena ada sebuah batu yang memiliki gambar atau memiliki corak seperti kepala alien dan dijadikan sebagai objek foto atau swafoto di sini. Sehingga banyak sekali para pengunjung, para turis yang tertarik untuk foto-foto di sini, guys. Karena view-nya juga sangat bagus di sini. Menurut cerita, batu ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan luar angkasa, guys, meskipun namanya batu alien. Batu alien ini merupakan sebuah batu yang terlontar dari kawah Gunung Merapi pada letusan tahun 2010. Tidak tanggung-tanggung, batu ini terlempar dari puncak Gunung Merapi hingga ke Dusun Jambu, Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Padahal tempat ini cukup jauh dari bibir kawah Gunung Merapi. Batu alien menjadi salah satu batu raksasa yang menerjang kawasan pemukiman penduduk sekitar. Uniknya, batu raksasa ini disebut-sebut memiliki wajah, bahkan berbentuk seperti kepala singa. Penamaan batu alien ini berasal dari bahasa Jawa juga, guys. Dari kata alihan yang berarti berpindah. Selain itu, batu ini juga mirip alien. Nah, batu ini memang tampak biasa, tetapi masyarakat sekitar percaya bahwa batu ini memiliki aura mistis. Sebagian masyarakat percaya bahwa ada sosok penunggu yang menjaga batu ini yang konon berasal dari bagian Gegerboyo, Gunung Merapi. Batu alien semakin dianggap mistis lantaran tidak ada seorang pun yang bisa memindahkan batu tersebut, meski menggunakan alat-alat berat sekalipun. Pihak-pihak terkait yang pernah mencoba memindahkan batu alien ini juga tidak pernah berhasil. Penduduk sekitar sempat melakukan ritual khusus agar sosok penunggu batu ini mau dipindahkan. Akan tetapi, usaha terakhir ini juga tidak membuahkan hasil apapun. Selain itu, penduduk sekitar pun mulai pasrah. Yang penting, keberadaan batu tersebut tidak mengganggu dan tidak berbahaya. Nah, saat itu, batu alien menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup membuat banyak orang penasaran. Tak jarang, batu ini ramai dikunjungi oleh para pengunjung sebagai salah satu spot foto menarik dari sisa keganasan letusan Gunung Merapi. Nah, guys, dari kisah yang saya sampaikan di atas, akan saya bawa teman-teman menuju ke sebuah desa yang sangat menarik karena desa ini merupakan desa yang mengelola daerah wisata ini. Desa ini berjarak sekitar 15 km dari puncak Merapi atau dari sekitar sini. Kearifan lokal yang dibangun oleh masyarakat sekitar dengan mengandalkan apa saja yang ada di daerahnya sehingga daerah itu menjadi maju. Tentu ini akan bisa menjadi sebuah contoh untuk kalian yang berada di daerah yang lebih enak tentunya, yang berada di daerah yang datar atau banyak sumber mata pencaharian yang lain. Nah, di sini sebetulnya mata pencahariannya adalah menambang pasir, wisata, peternakan, dan lain-lain. Tentu semua mereka menggunakan otak dan pikiran mereka sehingga mereka bisa maju seperti saat ini. Menurut penduduk sekitar, di daerah ini itu tidak ada pengangguran sama sekali, guys. Karena seorang yang tidak mempunyai pendidikan pun bisa menjadi tukang parkir, bisa menjadi penambang pasir, bisa menjadi peternak, bisa menjadi pedagang. Nah, dari semua kemampuan yang mereka miliki itu ya tidak jauh dari kebiasaan mereka yang dibangun secara turun-temurun. Menurut informasi yang saya peroleh, pendapatan warga sekitar sini lumayan, guys. Karena pendapatan warga sini itu bisa dibagi rata dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, meskipun daerah ini rawan akan bencana erupsi Gunung Merapi, tetapi mereka enggan untuk meninggalkan karena di sini mereka bisa mendapatkan
pundi-pundi rupiah yang lumayan banyak, yang mungkin tidak akan mereka dapatkan apabila mereka pindah ke daerah lain, karena mereka juga sudah beradaptasi. Nah, seperti contohnya kali ini, kita bisa melihat peternakan sapi perah yang menjadi salah satu penghasilan warga sekitar. Susu yang mereka produksi akan dikirim ke pabrik susu SGM yang ada di Jogja. Tempat ini sangat cocok untuk produksi sapi karena rumput atau ketersediaan makanan ternak sangat melimpah. Nah, di sini kita juga bisa menjumpai produksi kopi, guys. Di sini mereka bisa berkebun dan menghasilkan tanaman yang bermanfaat yang cocok ditanam di daerah ini, seperti tanaman kopi ini, guys. Lengkap sekali bukan? Akan tetapi kali ini kami tidak sampai ke kebun kopi karena cuaca kurang mendukung. Saat ini kami juga terjebak hujan sehingga mampir di salah satu rumah penduduk. Dan kebetulan di sini beliaunya adalah juragan kopi, guys. Kita bisa sambil tanya-tanya dan melihat kopi yang diproduksi di daerah ini kualitasnya memang sangat bagus ya. Karena kopi-kopi yang di sini dijual di kafe-kafe sekitar dengan harga yang cukup mahal. Di area sini memang banyak sekali tempat wisata dan juga kafe-kafe atau kuliner yang berkaitan dengan Gunung Merapi, guys. Berkaitan dengan tempat wisata, di jalur yang kami lalui juga ada sebuah tempat wisata yang baru dibuka, guys. Namanya adalah Heha Forest. Sebuah tempat yang instagramable untuk foto-foto dengan memanfaatkan hutan sebagai background foto yang sangat cantik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Guys, ini adalah sebuah desa di lereng Merapi. Desa yang relokasi dari sebelah Bangker. Ini pindah ke sini semuanya ya. Ada 5 desa. Jadi rumahnya sekarang mepet-mepet semua seperti ini. Dan uniknya desa ini tuh kecil-kecil. Beda gang udah beda desa karena dikumpulkan masyarakatnya jadi satu. Nah, itu di ujung sana itu udah beda desa lagi. Nah, cuma beda gang aja udah beda desa. Ini seberang jalan beda desa, di sana beda desa lagi, sama yang sini tuh beda lagi. Di 5 desa. Kalau di tempat saya itu cuma 1 RT. Di sini jadi 5 desa. Tapi luar biasa ya pendapatan per kapita warga di sini. Karena ada desa wisata, ada peternakan sapi, kemudian tambang pasir. Nah, dari desa wisatanya aja udah menghasilkan banyak sekali. Ada jeep, lavatur gitu ya. Terus ada Bangker, tempat wisata-wisata baru, ada Watu Alian dan lain-lain. Itu masyarakat sini yang mengelola ya. Ini ada gang nih depan sini. Kita ke gang sebentar. Ini sini banyak gang ya. Nah, ini masjid Jami Salahuddin. Sana juga ada masjid.
Tuh, ini itu Masjid Al Barokah. Jadi masjidnya itu dekat-dekatan. Karena sebetulnya ini beda desa. Kalau ini desa Petung. Nah kalau sini desa Kali Adem apa ya? Aku lupa. Pokoknya ini desanya beda-beda semua. Dan hanya berapa rumah. Jadi seperti satu RT saja kalau di tempat saya. Ini dulu relokasi tahun berapa ya? 2006 apa? Yang Merapi meletus tahun 2006, kemudian direlokasi mungkin ya setahun setelah itulah ya. Udah mulai, ini adalah desa pertama yang sebelah sini ini. Mari kita mampir ke rumah penduduk. Desa Kepuharjo, Dusun Kali Adem. Pindah ke sini tahun 2007 namanya Bang ya? Kalau itunya meletus 2006. Oh 2012, berarti selama berapa tahun nggak di sini tinggalnya ya? Di sini mulai dibangun 2012. Nah, ini tadinya tuh hutan, kemudian masyarakatnya direlokasi ke sini. Nah, yang atas jadi desa wisata, penduduknya, pengelolanya di sini. Jaraknya 15 kilo dari desa semula. Kalau desa semula di atas atau di Bangker itu jaraknya 4 kilo, ya. Tempatnya Mbah Marijen itu 4 kilo dari puncak Merapi, jadi sangat dekat ya. Nah guys, kali ini teman-teman akan kami bawa ke rumah atau kediaman seorang pengrajin ciriwatu guys. Kalian tahu kan ciriwatu? Ciriwatu diproduksi juga di daerah ini guys. Mari kita sambangi rumahnya. Ini bahan bakunya ciriwatu guys. Pilihan piling Merapi. Sampai di Tugu Jogja. Ini guys, Tugu Jogja. Enak masuk langsung. Nih stasiun. Tapsiun. Ini hari Jumat ya. Bingung mas, ngambilnya tindakan. Kanan atau kiri bingung. Naik lirik orang mungkin mlebu Malioboro. Masuki mas. Malioboro. Tapi ya masih naik balik gini. Sekarang Malioboro itu sepi mas. Karena tempat untuk selfie. Gak boleh direlokasi ke. Relokasinya nih ya. Teras Malioboro 1 dan 2. Ya, relokasinya nih. Teras Malioboro 1 gitu. Ini 1 apa 2 ya? Teras Malioboro. Ini teras Malioboro. Ada 2, sini 1, 2 sana. Yang bagus yang 2 yang tingkat. Yang 2 yang tingkat sana, depan pasar Ini Sosroyudan. Aku tahu nginep nang Sosroyudan we. Berarti daerah dadi pecah ya. Ya iya, maunya nang kene, Bisa. Mas. Di kene pinggir jalan iki bakul tok kene. Asik mien, bakul apa ngono. Sini daerah lokasi kabeh. Lah ya itu. Relokasi. Di sini untuk tempat selfie. Tempat selfie dong. Parkiran ya nggak ada di sini, cuma parkiran becak. Andong. Dan ben bakul tok kan iki ya. Kene orang iki hotel. Malio apa ki? Mall.
Plaza Malioboro. Parkir Borauli nang kene ya. Dilarang. Orang anak lah. Gue mlebu. Masuk Gue kadang gang. buka jalan gue hati mas. Langsung aja kayak kemana? Mau nemui rajanya. Dari mana? Nusa Tembini. Enak. Kayak mau ngerti waduh saya kowe kayak. Gue patung. Patung. Tapi anak patung sing urip lho. Ana Silverman. Iya. Elek tidak soge urip dadi jane kaya. Anak wong ngomong langsung kayak Halo. keris nunduk. Rajane nyakal keris semua gue. Paling ki mau selfie gue kan gue. Anu Itu kan nggo anu kostum nganu. Jawa kene kan ana sing nyediake. Sewa. Konten. Kuwi pakaian Jawa. Gawe YouTuber ya. Aku rene iki kuwi kok bukan nek dur kene kalau dia menyediakan pakaian kirim. Jadi wong nggo nyewa, nggo selfie, nggo kan Percinan apa ya? Ngene gini ah. Tahu ngene kok Mas? Aku rene Kampung Ketandan. Tahu ngene urung? Ya iki. Tambah pisan ki. Tembe niki, Pak. Tembe niki, Pak. Iya. Keterima Malioboro ki jalan paling terkenal di Indonesia loh. dan Ini Paling terkenal. pusatnya Yogyakarta. Iki jantungnya ya. Mulai Iya. Yogyakarta. Nang Arpono titik nol ya. Berarti Keraton. bersyukur banget ya ketemu Mas ya. Sampai tekan Wis tekan pasar. Malioboro. Ki ngarep jenenge nek kancaku sing tutur. Ngene. Ngarep BRI ya. Nah kita res Malioboro 1, sing kedua kana. Berarti dagang nang jero kabeh. Iya Mas, niki tingkat sampai 4 lantai apa 5 lantai Ini niki. iki mboten iso liwat blas. Berarti ngarep ki bener kok tempat kok selfie tok bener iki. Iya, cuma buat anu lah, mejeng. Wisata bener wisata. Refreshing. Nah, ini awal tahun kan gratis teras Malioboro. Setahun pertama apa 2 tahun pertama lah buat adaptasi pedagang. Nanti selanjutnya bayar tapi murah. Biasa nih kadang-kadang orang aja paham. Ya ini ngarep masjid ya Bu ya. Biasa kampret kan biasanya gue sing parkir 5.000 baru 10.000. Orang biasanya kampret kan. Barang orang kudune kene sih Mas kerange. Karena kan kiranya Pasar begini Klitikan kan. ki, masa pasar Klitikan ki. Pasar Klitikan. Ki barang-barang anu sih nang. Bekas. Pasar Loak. Pakai. Oh, loak. Klitikan itu apa maksudnya? Orang kur barang bekas. Iki pala kula tembe pasar Klitikan ini ki, Pak. Oh. Saya itu goleti nang ndi jane pasar Klitikan. Oh, ini di sini. Ini kan pira berajan. Oh, Klitikan bahasanya itu. Jadi kamu Dengan barang dia. bekas. Orang apa parkiran Pakai Bu. pakai terus Temanggung terus senyum. tersenyum. Ini kita yang kanan. Tembakau, keranjang tembakau. Kita belok kanan nanti tetap yang cuma muter ini aja. Oke, sekian dulu jalan-jalan kami guys ya kali ini. Semoga banyak memberikan inspirasi kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang positif ya agar mendukung perkembangan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.